Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, lepaskan segala beban pikiran, tarik napas perlahan, dan rasakan keheningan yang menenangkan hati. Hari ini, izinkan diri kita berjalan bersama dalam perjalanan yang tak sekadar menyejukkan telinga, tetapi juga mengetuk pintu hati yang terdalam. Ingatlah, di balik setiap langkah, ada gerakan ruh yang memanggil kita pulang. Di balik setiap rasa rindu yang tak terjelaskan, ada pesan yang ingin dibisikkan kepada jiwa kita. Dan di balik setiap peristiwa yang kita alami, baik yang lembut maupun yang mengguncang, selalu ada hikmah yang menunggu untuk kita temukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar mendengar suara hatiku? Tuliskan di kolom komentar, apa yang paling sering hati Anda bisikan belakangan ini. Siapa tahu, melalui percakapan ini, kita bisa saling menguatkan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang siap menerima cahaya. Karena setiap kata yang akan Anda dengar nanti, bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dirasakan. Bab 1. Saat Ruh Memanggil. Ada saat di mana kita duduk sendiri, entah di ruang sunyi atau di tengah keramaian, lalu tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang bergerak dari dalam. Bukan rasa lapar, bukan kegelisahan pikiran, tapi sebuah getar lembut yang seolah mengetuk dari kedalaman yang tak terjamah. Seperti ada sesuatu yang ingin berbicara, namun tanpa suara, tanpa kata, hanya rasa yang mengalir masuk begitu dalam. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Semua kesibukan dan kebisingan dunia menjadi kabur, dan yang tersisa hanyalah dirimu dan sesuatu yang sedang memanggil dari dalam hatimu. Itu bukan khayalan, bukan permainan pikiran. Itu adalah ruh yang mengirimkan pesan, meminta dirimu untuk memperhatikan. Kebanyakan dari kita memilih mengabaikannya. Kita mengira itu hanya perasaan sementara yang akan hilang dengan sendirinya. Namun bagi jiwa yang peka, tanda itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Sebuah sinyal yang tidak mungkin diabaikan. Ruh tidak bergerak tanpa tujuan. Ia adalah utusan dari tempat asal kita, pembawa pesan dari langit ke bumi. Setiap gerakannya adalah ajakan untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan mendengar kembali suara yang selama ini kita bungkam. Ada kalanya panggilan itu muncul saat kita lelah, saat hati hancur, atau justru saat kita merasa berada di puncak kebahagiaan. Apapun kondisinya, ia datang untuk mengingatkan. Ada kehidupan yang lebih luas dari sekadar apa yang terlihat oleh mata. Gerakan ruh tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia hanyalah rasa hangat yang tiba-tiba memenuhi dada, atau tarikan halus yang mengajakmu melangkah ke arah yang belum pernah kau tempuh. Saat kau merasakannya, kau mungkin akan bertanya-tanya, apakah ini hanya imajinasi? Tapi perlahan, kau akan tahu bahwa itu berbeda. Pikiran bisa menciptakan cerita, tapi ruh membawa kepastian yang tidak bisa dibantah. Ia hadir tanpa harus menjelaskan dirinya. Dan justru dalam diam itulah kau merasakan kebenaran yang sulit diungkap dengan bahasa biasa. Bagi mereka yang berani berhenti sejenak, mendengarkan, dan memberi ruang bagi gerakan itu, akan datang sebuah kesadaran yang tak ternilai. Kau akan mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal mencari, berjuang, dan bertahan. Hidup adalah perjalanan pulang, kembali ke asal tempat ruh ini pernah mengenal cahaya yang tak pernah padam. Dan panggilan ruh adalah peta yang menuntunmu menuju rumah itu. Ia tidak memaksa, ia hanya mengundang. Dan undangan itu akan terus datang, bahkan jika kau menolaknya berkali-kali. Maka ketika kau merasakan getaran itu lagi, saat dadamu seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, jangan buru-buru mengalihkan perhatian. Tarik napas perlahan. Diamlah, biarkan ruang hatimu terbuka. Dengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan sisi terdalam dari dirimu. Sebab mungkin di sanalah jawaban yang kau cari selama ini sedang menunggumu, mengetuk pintu, dan berkata dengan lembut, "Aku di sini, pulanglah." Bab 2. Bisikan yang tak pernah salah arah. Ada bisikan yang datang begitu halus, sampai-sampai kita tidak tahu dari mana asalnya. Ia tidak memaksa, tidak mengagetkan, tetapi menyelinap masuk di antara jeda napas kita.
Seringkali bisikan itu muncul saat pikiran kita sedang tenang atau justru saat kita kehilangan arah. Ia tidak pernah salah waktu. Ia muncul tepat ketika kita membutuhkannya, meskipun kita sendiri belum menyadari kebutuhan itu. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali ia datang, ada rasa yakin yang sulit dijelaskan. Yakin bahwa arah yang ia tunjukkan bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang memang harus kita tempuh. Bagi sebagian orang, bisikan ini terasa seperti intuisi yang tajam. Bagi yang lain, ia seperti dorongan untuk mengambil langkah yang selama ini ditunda. Kadang ia hanya berkata, "Tunggu sebentar," atau "Pergilah sekarang." Tidak ada argumen panjang, tidak ada penjelasan logis, namun ada keyakinan di hati yang membuat kita mengikuti. Kita mungkin mencoba melawannya, berpikir bahwa pikiran kita lah yang lebih tahu. Tapi pada akhirnya, kita akan sadar bahwa bisikan ruh tidak pernah keliru. Justru ketika kita mengabaikannya, kita akan berputar jauh, hanya untuk kembali ke titik yang dulu sudah ia tunjukkan. Gerakan ruh dan bisikannya selalu bekerja sama. Gerakan membuat kita peka, bisikan memberi kita petunjuk. Dalam dunia yang penuh kebisingan seperti sekarang, mendengar bisikan itu adalah seni yang hampir terlupakan. Kita terbiasa mencari jawaban di luar, bertanya kepada orang lain, atau menunggu tanda yang kasat mata. Padahal bisikan itu sudah lama ada di dalam diri, menunggu untuk kita dengarkan. Ia tidak membutuhkan ruang besar, hanya hati yang mau diam dan rendah hati untuk menerima bahwa ada kekuatan yang lebih bijak dari logika kita sendiri. Bisikan itu seringkali membawa kita menuju hal-hal yang awalnya tidak kita mengerti. Ia bisa mengajak kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai atau mendekati sesuatu yang selama ini kita hindari. Pada awalnya, langkah itu terasa berat, bahkan menakutkan. Tapi ketika kita berani mengikutinya, kita akan melihat bahwa setiap arahnya membawa kebaikan. Kebaikan yang mungkin tidak langsung kita pahami, tapi kelak akan kita syukuri dengan air mata. Dan saat itu terjadi, kita akan berkata pada diri sendiri, "Seandainya aku mendengarkan dari awal, maka belajarlah membedakan suara yang datang dari pikiran dan suara yang datang dari ruh." Pikiran sering berisik, penuh ketakutan, dan cepat berubah. Ruh berbicara dengan tenang, jelas, dan konsisten. Ia tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah mengajakmu pada keburukan, dan selalu membawa kedamaian di tengah ketidakpastian. Jika kau mendengarnya, jangan tunda. Ikuti walau jalan di depan masih tertutup kabut. Sebab langkah pertama yang kau ambil bersama bisikan ruh akan menjadi awal dari perjalanan yang tak akan pernah kau sesali. Bab 3. Gerakan yang mengubah arah hidup. Kadang sebuah gerakan ruh datang seperti angin yang mengubah haluan kapal. Kita mungkin sedang berjalan di jalur yang kita yakini benar, lalu tiba-tiba ada dorongan yang memutar arah tanpa kita mengerti alasannya. Awalnya kita merasa gelisah karena harus meninggalkan rencana yang sudah kita bangun lama. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, ada rasa di dalam hati yang mengatakan bahwa perubahan ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan yang sedang menuntun, membelokkan langkah kita dari jalan yang mungkin terlihat indah di mata, tapi menyimpan bahaya yang tak kita ketahui. Gerakan ruh ini tidak selalu membawa kita ke tempat yang mudah. Terkadang ia menuntun kita ke jalan yang lebih sepi, lebih panjang, bahkan lebih sulit. Namun disitulah rahasianya. Kesulitan itu membentuk kita, membersihkan hati kita dari kesombongan, dan membuka mata kita pada kebenaran yang lebih besar. Apa yang awalnya kita anggap sebagai kehilangan, ternyata adalah penyelamatan. Dan apa yang awalnya kita takutkan, justru menjadi sumber kekuatan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hidup ini penuh persimpangan. Kita sering memilih jalan yang terlihat terang di depan mata, tanpa tahu bahwa cahaya itu bisa jadi hanya fata morgana. Ruh dengan gerakannya yang lembut namun pasti membawa kita ke arah yang mungkin gelap di awal, tapi akan membawa kita menuju cahaya yang sejati. Ia mengerti apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita menyadarinya. Maka, ketika arah hidup kita tiba-tiba berubah tanpa penjelasan, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin itu adalah jawaban dari doa yang selama ini kita panjatkan, hanya saja bentuknya berbeda dari yang kita bayangkan.
Ada orang yang berkata, "Aku kehilangan segalanya karena sebuah keputusan yang tidak kumengerti." Tapi bertahun-tahun kemudian, mereka sadar bahwa kehilangan itu adalah awal dari segalanya. Begitulah cara Ruh bekerja. Ia tidak menjelaskan rencananya di awal, tetapi ia akan membiarkan kita melihat hasilnya di akhir. Dan ketika kita sampai di titik itu, kita akan tersenyum dan berkata, "Andai aku tahu sejak awal, aku tidak akan melawan." Karena itu, ketika gerakan Ruh membelokkan langkahmu, jangan hanya melihat pada apa yang kau tinggalkan. Lihatlah pada apa yang sedang kau tuju. Meski jalannya panjang dan berliku, percayalah bahwa setiap langkah sedang menuntunmu menuju tempat yang sudah disiapkan khusus untukmu. Tempat di mana hatimu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Bab 4. Saat hati menjadi kompas. Ada saat di mana peta dunia tidak lagi mampu menunjukkan jalan dan semua logika yang kita pegang terasa rapuh. Dalam momen seperti itu, hati menjadi satu-satunya kompas yang bisa kita percayai. Bukan hati yang penuh hawa nafsu atau keinginan duniawi, melainkan hati yang sudah disentuh oleh gerakan Ruh. Hati semacam ini tidak berteriak, tidak mendesak, tapi mengarahkan kita dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang kita ambil dengan mengikuti arahnya terasa lebih mantap, meski jalan di depan masih tertutup kabut. Hati yang telah disentuh Ruh akan mampu merasakan arah tanpa perlu banyak tanda dari luar. Ia akan tahu kapan harus berhenti, kapan harus maju, dan kapan harus menunggu. Kita mungkin tidak tahu mengapa hati kita memilih satu jalan, tapi dalam diam kita merasa aman. Bahkan saat dunia di sekitar kita berubah begitu cepat, hati yang menjadi kompas akan tetap menunjukkan utara yang sama. Arah yang membawa kita pulang ke sumber cahaya yang sejati. Namun menjadi peka terhadap hati semacam ini tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan keberanian untuk menolak kebisingan dunia. Banyak orang terlalu sibuk mengejar apa yang tampak, hingga lupa merawat apa yang tak terlihat. Padahal hati yang terjaga ibarat lentera, yang selalu menyala, bahkan di malam tergelap sekalipun. Dan ketika Ruh bergerak di dalam hati, lentera itu akan membimbing kita ke tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Ada kalanya, mengikuti hati akan membuat kita berbeda dari orang lain. Kita mungkin harus mengambil jalan yang tidak populer, atau membuat keputusan yang orang lain anggap aneh. Tapi jika hati kita telah disinari oleh kebenaran yang datang dari Ruh, kita akan tetap melangkah tanpa keraguan. Sebab kita tahu, tujuan perjalanan ini bukan untuk menyenangkan mata orang lain, melainkan untuk memenuhi panggilan yang sudah tertanam jauh di dalam diri sejak awal kehidupan. Maka jika suatu hari semua yang kau rencanakan runtuh, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah hati yang berbisik lembut, ikutilah ia. Hati yang dibimbing Ruh tidak akan menyesatkanmu. Ia mungkin membawamu melewati jalan yang sunyi, namun di ujungnya, kau akan menemukan tempat di mana jiwa merasa pulang, dan semua keraguan berubah menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Bab 5. Keheningan yang mengungkap segalanya. Ada rahasia besar yang hanya bisa terbuka ketika kita berani memasuki ruang hening di dalam diri. Keheningan ini bukan sekadar tidak berbicara atau menutup telinga dari kebisingan luar, tetapi sebuah keadaan di mana seluruh gelombang pikiran mereda dan hati menjadi tenang, bagaikan permukaan air tanpa riak. Di dalam keheningan semacam itu, gerakan Ruh menjadi sangat jelas. Ia seperti cahaya yang perlahan menyusup, mengisi ruang kosong di hati, dan menyingkap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Saat itu terjadi, kita akan mengerti bahwa tidak semua kebenaran datang dengan suara keras. Sebagian justru datang dengan keheningan yang nyaris tak terdengar. Keheningan memberi kita kesempatan untuk mendengar pesan yang sudah lama menunggu di dalam. Dunia luar sering menutupinya dengan kebisingan, tuntutan pekerjaan, kegelisahan masa depan, atau kenangan masa lalu yang kita bawa terus-menerus. Namun begitu kita masuk ke dalam hening, semua itu seperti menguap, meninggalkan ruang yang bersih untuk Ruh berbicara. Dan yang menarik, dalam keheningan itu, kita tidak hanya mendengar pesan, tetapi juga merasakan kedekatan yang begitu intim dengan sesuatu yang lebih tinggi, yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Banyak orang takut pada keheningan karena mengira di dalamnya mereka akan menemukan kekosongan.
Padahal kekosongan itu hanyalah pintu awal sebelum kita bertemu dengan kelimpahan yang sebenarnya. Ruh membutuhkan ruang untuk bergerak dan keheningan adalah ruang itu. Tanpa hening, pesan yang ia bawa akan terhanyut oleh arus pikiran dan gangguan dunia. Keheningan ibarat tanah subur dan gerakan ruh adalah benih yang akan bertumbuh di dalamnya. Jika kita merawatnya, kelak ia akan mekar menjadi kebijaksanaan yang menuntun langkah hidup kita. Dalam keheningan kita akan menyadari bahwa jawaban atas banyak pertanyaan yang kita bawa sebenarnya sudah ada di dalam diri sejak lama. Kita hanya perlu keberanian untuk duduk diam tanpa mencoba mengontrol apa yang akan muncul. Kadang yang muncul adalah rasa sakit yang belum sembuh, kadang rasa rindu yang dalam, kadang pula ketenangan yang tiba-tiba hadir. Semua itu adalah bagian dari gerakan ruh yang sedang membentuk kita, mengajarkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang sampai tujuan, tetapi juga tentang mengenali diri di sepanjang jalan. Karena itu, jangan takut mencari waktu untuk benar-benar hening. Sisihkan satu momen di mana kau memutuskan hubungan sejenak dengan dunia luar dan membuka pintu hanya untuk dunia dalam. Biarkan gerakan ruh mengalir tanpa gangguan dan lihat bagaimana ia perlahan menuntunmu pada pemahaman baru tentang hidup, tentang dirimu, dan tentang Dia yang menggerakkan segalanya. Dalam hening itulah kadang kita justru mendengar suara yang paling lantang, suara kebenaran yang datang dari dalam. Bab 6. Saat waktu seolah berhenti. Ada momen di mana kita merasa terlepas dari arus waktu. Detik-detik tetap berjalan di jam, tetapi di dalam diri seakan semua menjadi diam. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada hanyalah saat ini, dan sebuah kehadiran yang begitu nyata memenuhi ruang hati. Inilah momen ketika gerakan ruh sedang bekerja paling dalam. Ia menghentikan kita dari berlari terlalu jauh, menahan kita untuk tidak terus terjebak di pusaran ingatan atau kekhawatiran. Dalam jeda itu kita mulai melihat dengan jelas apa yang selama ini kabur di mata. Ketika waktu seolah berhenti, dunia luar kehilangan kekuasaannya atas kita. Semua kesibukan yang biasanya menuntut perhatian mendadak tidak lagi terasa penting. Kita menyadari bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan ada lapisan sunyi yang selalu menunggu untuk kita singgahi. Lapisan itu adalah ruang di mana ruh dapat berbicara tanpa harus bersaing dengan kebisingan pikiran. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, untuk memeriksa kembali arah langkah yang kita ambil, dan untuk menyelaraskan hidup kita dengan panggilan yang sebenarnya. Momen seperti ini sering muncul tanpa peringatan. Bisa saat kita memandang langit senja, mendengar suara hujan, atau merasakan angin yang menyentuh wajah. Tiba-tiba kita seperti diangkat dari kesibukan dan ditempatkan di sebuah titik hening yang memaksa kita menyadari betapa kecilnya kita, sekaligus betapa berharganya kehidupan ini. Dan di tengah kesadaran itu, ada rasa syukur yang mengalir tanpa kita rencanakan. Rasa syukur yang tidak bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada kesadaran bahwa kita sedang berada di tangan yang tepat. Berhentinya waktu di dalam diri memberi kita kesempatan untuk meresapi setiap detik dengan penuh kesadaran. Kita tidak lagi terburu-buru mengejar apa yang belum ada atau menyesali apa yang telah hilang. Kita hanya hadir, dan di sanalah rahasia terbesar terletak. Kehadiran penuh membuka pintu bagi ruh untuk bergerak lebih bebas, membimbing kita melewati lapisan-lapisan ketakutan, keraguan, dan penyesalan. Dari situlah lahir keputusan-keputusan yang jernih, yang tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan oleh keyakinan. Maka, ketika momen itu datang, saat waktu seolah berhenti dan hatimu dipenuhi oleh rasa yang sulit dijelaskan, jangan buru-buru kembali ke arus dunia. Tinggallah sebentar. Rasakan setiap tarikan napas, dengarkan setiap detak hati, dan biarkan gerakan ruh membentuk pemahaman baru di dalam dirimu. Sebab di dalam diam yang memisahkan kita dari waktu, seringkali tersimpan jawaban yang kita cari selama ini. Bab 7. Langkah yang tidak terlihat. Tidak semua langkah dalam hidup ini bisa dilihat oleh mata. Ada langkah-langkah yang hanya terjadi di dalam, di ruang yang tidak bisa diukur oleh jarak atau waktu. Inilah langkah yang digerakkan oleh ruh. Perjalanan yang tidak meninggalkan jejak di tanah,
tetapi mengubah seluruh arah hidup kita. Orang di sekitar mungkin tidak melihat perubahannya, tapi kita sendiri merasakan bahwa kita sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini memanggil dari kejauhan. Langkah yang tidak terlihat ini sering dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang terasa sepele. Keputusan untuk berhenti sejenak merenung di tengah kesibukan. Keputusan untuk menolak sesuatu yang tampak menguntungkan, tapi terasa tidak selaras di hati. Keputusan untuk memaafkan meski luka masih terasa. Semua langkah kecil ini adalah gerakan diam yang perlahan memindahkan kita dari tempat lama menuju wilayah batin yang lebih terang. Dan perubahan besar seringkali lahir dari langkah-langkah kecil yang tidak diperhitungkan orang. Namun, langkah yang digerakkan oleh ruh tidak selalu mulus. Ada kalanya kita merasa seperti berjalan di jalan yang gelap tanpa petunjuk. Kita hanya mengandalkan rasa di dalam hati, seperti seorang pengembara yang berjalan dengan cahaya bintang. Kita tidak tahu pasti apa yang menunggu di depan, tapi ada keyakinan halus yang terus mendorong kita untuk tetap melangkah. Dan dalam proses itu, kita belajar bahwa kepercayaan sejati bukanlah percaya karena kita sudah melihat hasilnya, melainkan percaya meski kita belum melihat apa-apa. Salah satu tanda langkah yang berasal dari gerakan ruh adalah rasa damai yang menyertainya, bahkan ketika situasinya sulit. Bukan berarti tidak ada rasa takut atau ragu, tetapi ada ketenangan yang lebih kuat daripada semua itu. Seakan-akan kita sedang berjalan bersama sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah atau seberapa berat beban yang kita bawa. Damai ini tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari keyakinan bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Karena itu, jangan remehkan langkah-langkah yang tidak terlihat. Meskipun tidak ada sorakan, meskipun tidak ada yang memuji, setiap langkah yang digerakkan oleh ruh adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan pada akhirnya, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari bahwa semua gerakan diam itu membentuk jalan yang sempurna. Jalan yang membawa kita kembali kepada Dia yang memanggil sejak awal. Bab 8. Panggilan yang tidak pernah padam. Ada panggilan yang datang sekali, namun terus bergema seumur hidup. Kita bisa mencoba menutup telinga, mengalihkan perhatian, atau bahkan melarikan diri dari suara itu. Tetapi entah bagaimana, ia selalu menemukan jalan untuk kembali. Panggilan ini tidak berkurang meski waktu berlalu. Justru semakin kita menolaknya, semakin ia menekan dari dalam. Itulah panggilan ruh, undangan yang lembut namun tak tergoyahkan, meminta kita untuk kembali ke jalan yang seharusnya kita tempuh sejak awal. Panggilan ini seringkali tidak terdengar seperti suara yang jelas. Ia hadir sebagai rasa tidak nyaman ketika kita berada di tempat yang salah, atau rasa tenang yang luar biasa ketika kita mendekati tujuan yang tepat. Kadang ia membuat kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai, dan kadang ia mengarahkan kita untuk meraih sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Bagi yang peka, setiap detak panggilan itu adalah petunjuk. Bagi yang masih tertutup, ia akan terasa seperti kegelisahan tanpa sebab, hingga akhirnya kita sadar bahwa semua itu adalah ajakan untuk pulang. Ada yang mengira panggilan ini akan berhenti jika diabaikan. Mereka mengisinya dengan kesibukan, hiburan, atau pencapaian, berharap suara itu menghilang. Namun semakin keras kita mencoba melupakannya, semakin sering ia muncul di momen-momen tak terduga. Saat malam hening, saat berjalan sendirian, atau saat menatap wajah seseorang yang mengingatkan kita pada rumah sejati kita. Dan setiap kali ia datang, kita tahu bahwa kita sedang diingatkan. Ada sesuatu yang lebih penting dari semua yang sedang kita kejar. Mengikuti panggilan ini tidak selalu berarti meninggalkan segalanya secara fisik. Kadang ia hanya meminta kita untuk mengubah arah hati, membersihkan niat, dan menata ulang prioritas. Namun perubahan batin ini akan berdampak besar pada hidup kita. Kita akan mulai merasa selaras dengan aliran yang lebih besar, seperti perahu yang akhirnya mengikuti arus sungai menuju laut. Perjalanan menjadi lebih ringan, meski jalannya tetap penuh tantangan, karena kita tidak lagi melawan arus yang sebenarnya ingin membawa kita pulang. Maka jika saat ini kau mendengar panggilan itu, entah sebagai bisikan,
rasa rindu, atau kegelisahan yang tak terjelaskan, jangan lagi menundanya. Dengarkan, resapi, dan mulailah melangkah, meski satu langkah kecil saja. Sebab panggilan ini adalah bukti bahwa ruhmu masih hidup, masih terhubung dengan sumbernya, dan masih diberi kesempatan untuk pulang sebelum segalanya terlambat. Bab 9, saat semua menjadi jelas. Ada masa ketika kita berjalan dalam kabut, menebak-nebak arah, dan mengandalkan sedikit cahaya untuk menuntun langkah. Lalu tanpa kita sadari, suatu hari kabut itu mulai menipis. Jalan yang tadinya samar kini terlihat jelas. Hal-hal yang dulu membingungkan kini menemukan penjelasannya sendiri. Inilah saat di mana gerakan ruh mulai menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan kita. Semua yang pernah terasa acak, ternyata terhubung oleh benang tak kasat mata yang indah. Dan kita akan mengerti bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang benar-benar kebetulan. Ketika semua mulai jelas, kita melihat pola yang selama ini tersembunyi. Kita memahami mengapa kita pernah kehilangan, mengapa kita pernah disakiti, bahkan mengapa kita pernah tersesat. Semua itu ternyata adalah bagian dari rancangan yang lebih besar, yang mempersiapkan kita untuk berada di titik ini. Gerakan ruh tidak pernah sia-sia. Setiap langkah, setiap luka, setiap pertemuan, semuanya adalah batu bata yang menyusun jalan pulang kita. Dan ketika kesadaran ini muncul, rasa marah atau penyesalan pun mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur yang tulus. Pencerahan semacam ini sering datang tiba-tiba, tapi bukan berarti tanpa proses. Ia adalah hasil dari semua momen hening, dari semua bisikan yang kita dengarkan, dan dari semua keberanian untuk mengikuti arah yang terasa benar meski sulit. Proses itu mengasah kita hingga hati menjadi cukup jernih untuk melihat kebenaran. Dan ketika mata hati sudah terbuka, kita tidak lagi membutuhkan banyak tanda dari luar, karena tanda terbesar ada di dalam diri sendiri. Namun kejelasan ini bukan akhir dari perjalanan. Justru ia adalah awal dari babak baru yang lebih sadar. Kita kini melangkah dengan pandangan yang lebih luas, memahami bahwa setiap keputusan akan membentuk masa depan dengan cara yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kita juga belajar untuk lebih tenang menghadapi ketidakpastian, karena kita sudah mengalami sendiri bagaimana segala sesuatu pada akhirnya saling terhubung dengan sempurna. Maka ketika semua menjadi jelas, jangan berhenti di situ. Jadikan kejelasan itu sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih mantap, lebih sadar, dan lebih selaras dengan gerakan ruh. Karena perjalanan ini belum selesai, masih ada cahaya yang lebih terang di depan, menunggu untuk kita temukan. Dan setiap langkah yang kita ambil dari titik ini akan selalu menjadi langkah pulang. Bab 10, pulang ke rumah sejati. Pada akhirnya semua gerakan roh menuntun kita pada satu tujuan, pulang. Bukan pulang ke tempat lahir, bukan pula ke rumah yang dibangun dengan tangan, tetapi pulang ke rumah sejati yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Rumah ini adalah titik awal sekaligus titik akhir, tempat di mana ruh kita pernah mengenal cahaya yang murni, tempat di mana segala rasa rindu menemukan jawabannya. Setiap tarikan, setiap bisikan, setiap langkah yang tak terlihat, semuanya adalah jalan pulang menuju ke sana. Pulang ini bukan perjalanan yang bisa diukur dengan kilometer atau hari. Ia adalah perjalanan batin yang melintasi lapisan-lapisan diri. Ego yang keras, luka yang membekas, ketakutan yang membelenggu. Gerakan ruh adalah penuntun yang sabar, memimpin kita melewati semuanya dengan lembut namun pasti. Terkadang, jalan ini sunyi dan sepi. Terkadang, ia penuh tantangan. Namun setiap langkah membawa kita lebih dekat pada rasa damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar. Ada tanda-tanda ketika kita mulai mendekati rumah sejati ini. Hati menjadi lebih ringan, pikiran tidak lagi bergejolak seperti dulu, dan kita mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lebih luas. Rasa ingin menguasai atau memaksakan kehendak perlahan menghilang, digantikan oleh penerimaan yang dalam. Kita tidak lagi merasa terpisah dari kehidupan, tetapi menjadi bagian dari aliran besar yang menggerakkan segala sesuatu. Di titik ini, kita menyadari bahwa yang selama ini kita cari di luar, sesungguhnya sudah ada di dalam sejak awal.
Namun pulang bukan berarti berhenti. Ruh yang telah kembali mengenal sumbernya akan terus bergerak, terus menyebarkan cahaya ke sekelilingnya. Pulang adalah titik awal dari peran baru, menjadi pembawa kedamaian, pengingat bagi mereka yang masih tersesat di jalan. Kita tidak lagi berjalan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu yang lain menemukan jalan pulang mereka. Sebab setiap jiwa pada akhirnya sedang menuju tempat yang sama, hanya dengan jalan dan waktu yang berbeda-beda. Dan ketika kita sampai di rumah sejati itu, kita akan mengerti, tidak ada satupun perjalanan yang sia-sia. Setiap kehilangan, setiap air mata, setiap detik kesabaran, semuanya adalah bagian dari kepulangan ini. Kita akan menutup mata dengan tenang, dengan hati yang penuh syukur, dan berkata dalam diam, "Aku telah pulang." Sahabat jiwa, setiap kata yang tadi kita lalui hanyalah pintu, dan pintu itu hanya akan berarti jika Anda mau melangkah melewatinya. Gerakan roh yang kita bicarakan bukan sekadar teori, tetapi sebuah panggilan untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat kepada sumber segala kehidupan. Ingatlah, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendengarkan bisikan yang lembut itu. Mungkin ia datang saat subuh yang sunyi, saat hujan mengetuk jendela, atau saat hati tiba-tiba terasa kosong. Jangan biarkan panggilan itu berlalu begitu saja. Sebelum kita berpisah, saya ingin mendengar dari Anda. Setelah mendengarkan perjalanan ini, apa yang hati Anda rasakan sekarang? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dan menyalakan cahaya satu sama lain. Karena terkadang, satu kalimat sederhana dari Anda bisa menjadi penyelamat bagi hati orang lain. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam keheningan ini. Semoga setiap langkah Anda dilindungi, setiap doa Anda diangkat, dan setiap rindu Anda dijawab olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.